Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan di sini nama saya Alfa atau Muhammad Rakan Rol Fajri dengan NPM 2403 1018 0064. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang teman-teman saya sudah berikan. Tadi ada Teh Indah sama ada Kang Egi. Di sini kita akan menjelaskan tentang Odo ERP yang mana ini merupakan sebuah tools dalam kita memudahkan dalam suatu usaha kita atau bahkan dalam skala lingkupnya skala industri itu. Nah, untuk misalnya giliran aku di sini aku ingin ngebawain dan ingin menjelaskan sedikit tentang tiga hal. Pertama itu tentang akuntansi, yang kedua tentang POS atau point of sale, dan yang terakhir tentang barcode. Nah, akhirnya bagaimana sih si tiga itu sangat berpengaruh terhadap usaha kita yang akan dilakukan gitu, baik itu skala kecil maupun dalam skala industri. Nah, tadi kan stok persediaan, penjualan, dan lain-lain itu sudah dijelaskan secara rinci oleh teman saya. Nah, di sini pun saya akan mencoba hal itu dan apabila ada kesalahan atau apa, mohon maaf apabila adanya keterbatasan. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan memulai dengan akuntansi terlebih dahulu. Oh iya, pastikan teman-teman sudah tersambung ya dengan odonya masing-masing. Nah, sesuai dari penjelasan yang tadi, di sini saya tetap menggunakan contoh kasusnya yaitu roti Bangdu. Yang mana roti Bangdu ini sebuah manufaktur perusahaan roti yang rotinya agak sedikit besar lah untuk misalnya nanti kita agak ada penjualan. Nah, tentunya di suatu penjualan apalagi roti yang fast moving product ini kita membutuhkan arus kas, yang mana arus kas ini sangat penting dalam memetakan laba rugi dari sebuah perusahaan. Nah, oleh itu adanya fitur akuntansi di dalam Odoo ERP ini sangat memudahkan kita nih dalam mencetak ataupun misalnya baik menghitung, memetakan hingga istilahnya kita mengarsipkan sebuah data keuangan ataupun perbendaharaan dari suatu usaha agar jelas, agar bisa clear dan tidak ada yang hilang-hilang. Kan kalau misalnya di pembukuan tuh itu sangat sulit dan sangat rigid. Nah, kalau misalnya di akuntansi yang Odoo ERP ini ada, jadi kita dapat terintegrasi dengan hal yang tadi kayak inventory dan lain-lain sehingga memudahkan kita dalam melakukan setiap perhitungannya gitu. Nah, di sini ada banyak banget ya kayak misalnya dashboardnya ini ada dashboard, ada bagian pelanggan, ada bagian pemasok, ada bagian akuntansi secara keseluruhan, ada laporan, bahkan ada laporan secara umum pun itu bisa dilakukan di sini, dan konfigurasi tentang user dari ini UX, user experience dan user interface dari yang kita inginkan gitu. Nah, untuk sekarang kita menggunakan data yang kemarin yang mana ini tadi tentang pelanggan. Kalau misalnya kita ingin bersudut pandang tentang yang lebih kecil, kita bisa memilih pelanggan. Nah, apabila kalau misalnya teman-teman ingin menghitung atau ingin memetakan arus kas dari pemasok yang misalnya masuk ke roti Bangdu ini bisa banget. Ini ada fiturnya di kolom pemasok. Nah, selanjutnya ada di bagian akuntansi secara keseluruhan dan laporan itu secara umum. Nah, di sini sesuai yang tadi ya, di sini ada customer invoices yang tadi misalnya nih, ada yang faktur yang belum bayar sesuai dengan pelanggan 1, 2, 3 yang udah Teh Indah buat gitu. Nah, ini uh, contoh visualnya gitu. Nah, di sini pun ada beberapa macam. Nah, si akuntansi ini yang menariknya di Odoo ini kita bisa langsung connect ke rekening bank kita, yang mana kita langsung bisa bertransaksi nih tanpa perlu misalnya harus pindah akun lagi enggak. Nah, di Odoo ERP ini menariknya adalah kita bisa langsung terkoneksi dan terintegrasi terhadap bank, akun bank yang kita punya gitu. Nah, kita akan coba masuk ke fitur yang pelanggan. Nah, di sini di fitur pelanggan pun macam-macam. Di sini kita ada faktur.
kita gimana caranya membuat faktur dan lain-lain. Terus ada bagaimana catatan kredit. Catatan kredit itu bagaimana sih setiap orang misalnya mengajukan metode-metode pembayaran yang akhirnya menjadi dia untuk sebagai alat bayarnya gitu, nggak langsung kontan istilahnya. Nah itu ada di sini. Nah, terus ada fitur pembayaran, baik itu mau tadi kredit ataupun misalnya cash dan lain-lain. Terus ada follow up reports. Nah apabila kalau misalnya ada yang kredit atau misalnya sejauh mana sih si kredit ini berlangsung, itu bisa banget di fitur follow up reports. Lalu ada produk kita, terus ada pelanggan, khusus udah ada pelanggan apa aja sih yang udah diterima, dan e-factor. E-factor itu electronic factor, bagaimana kita memposting apa yang sudah dibeli pelanggan tuh dengan e-factornya gitu. Ini kita coba ke fitur satu-satu, kita loading dulu. Nah, ini hasil dari penjualan yang udah dilakukan oleh Teh Indah sebelumnya. Nih yang mana tadi ada pelanggan 1, ada pelanggan 2, ada pelanggan 3, dan seterusnya. Itu melakukan pembayaran secara manual dengan langsung tertuju ke bank yang kita punya. Nah, di sini pun ada jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini kita langsung bisa jumlahkan nih. Kita langsung otomatis terjumlah dan langsung masuk ke bank kita. Nah, itu dia yang menariknya. Nah, itu bisa semua terekap. Baik pemasukan, baik pengeluaran, itu bisa langsung terekap di Odoo ERP ini gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada pelanggan. Di sana kalau misalnya ada catatan kredit, misalnya tiba-tiba ada pelanggan yang ingin kredit nih, gimana nih? Nah, itu bisa banget kita ajukan gitu. Nah, itu kalau misalnya mau kredit, kita nge-follow up kira-kira si pelanggan 1 ternyata baru bayar 50.000 dan ternyata akan membayar 1 minggu kemudian. Nah, itu tuh kita bisa tahu timelinenya di sini. Ketika kita misalnya dia tuh namanya siapa, pelanggan 1, terus total jatuh temponya kapan, terus kira-kira sudah terbayar atau belum. Nah, kira-kira inilah metode-metode yang akhirnya bisa memudahkan kita untuk mengawal itu semua gitu. Nah, ini ketika kita masuk ke pemasok dari roti Bangdu. Nah, ini merupakan tagihan umum. Kita buka tagihan. Nah, ini tuh tagihan yang akhirnya menjadi tanggungan dari roti Bangdu. Kan Bangdu nih, roti Bangdu pasti memerlukan bahan baku dong. Nah, tadi bahan bakunya tuh macam-macam. Misalnya dari kismis dari siapa, misalnya ada roti dari siapa, ragi dari siapa. Nah, itu semua dicatat. Nah, si pemasok ini pasti dong minta bayaran. Nah, inilah akhirnya si fitur ini tuh bisa memudahkan kita. Kita bisa mencatat, oh iya ya, kita masih ada misalnya belum bayar nih ke PT Sungai Budi, kita belum bayar nih ke PT Anggana Catur Prima. Nah, itu bisa banget kita terekap. Nih ada tax included, kalau misalnya ternyata ada pajak, terus ada totalnya dan lain-lain, sehingga kita bisa tahu, berapa sih yang harus kita bayar gitu. Nih, kalau tiba-tiba ada barang retur, gimana dong? Nah, gampang banget. Kita juga bisa nih di sini di barang retur. Kalau misalnya kita pengembalian, kita pengen ngebuat ini nih, kalau pengen barangnya rusak ya kita bisa kembaliin itu, tapi si uangnya kan belum dong, kok rusak dibayar. Nah, makanya si program akuntansi ini nggak langsung memasukkan ke muara, tapi bisa kita pilah dulu, saring dulu mana yang rusak sehingga itu nggak usah bayar gitu. Nah, ini ada di sini gitu. Ini pemasok, ini akuntansi secara umum nih. Ini kira-kira kalau misalnya ada buku besar nih, buku besar tuh kita semua, catatan keuangan kita semua ini terekam di sini semua tuh kan. Dari ada debitnya masukannya 2 juta, ini kreditnya ada segini. Nah, kira-kira berapa aja sih? Jadi kita tahu untung rugi dari si perusahaan si Bangdu ini. Nah, di sini ada laporan laba ruginya nih. Nah, ini dia keuntungan menggunakan Odoo ERP ini. Kita bisa tahu
Dan kita nggak usah ribet-ribet lagi menghitung segala macam dengan kalkulator, karena ini bisa langsung mudah sekali. Kayak misalnya cetak, misalnya ini kita bisa ngecetak jadi hard file gitu, jadi kayak printable, itu bisa banget kita di sini. Lalu kita bisa menggunakan Excel yang asalnya manual Excel, ternyata kita bisa nge-export hal ini semua menggunakan Excel yang ada. Nah, kita bisa simpan. Nah, ini tuh hasil-hasil ini tuh hasil dari penjualan dan pembelian dari setiap, baik dari pemasok, baik dari pelanggan, yang dilakukan sehari-hari dalam aktivitas perjualbelian roti Bangdu itu sendiri gitu. Nah, ada laba rugi, ada lembar saldo, ada ringkasan eksekutif. Ini ringkasan semuanya. Tuh, oh Bangdu tuh ternyata utangnya ada 50.000, utangnya 0. Itu banget, bahasa banget. Nah, terus ini ada laporan nih, kayak misalnya marginnya berapa nih, marginnya bulan ini 100%. Oh, misalnya laba bersihnya segini, sehingga kita performa perusahaan pun itu bisa dilihat di sini yang menariknya. Laporan ada ringkasan eksekutif, ada laporan mitra nih, kalau misalnya kita ternyata tadi sama Sungai Budi, oh ternyata laporannya gimana nih, ini masih ada nih, kita gini lah, kita bisa memudahkan banget terhadap misalnya pembayaran dan pengurangan. Jadi kita tahu, oh hutangnya kita gini, oh kita masih ada uang di sana, oh kita hutang ini, jadi kita bisa tahu nih, memetakan ada di sini. Jadi kita tahu kemana uang kita lari gitu atau kabur. Ada laporan, ada buku besar, ada laporan pajak juga, ada audit jurnal. Nah, ini memudahkan sekali sih, apalagi untuk UMKM ya, yang mana belum bisa meng-hire orang banyak. Nah, menggunakan Odoo ERP ini sangat direkomendasikan karena dapat bekerja atau enggak secara enggak langsung, kita bisa tahu, oh enggak usah nyewa dulu auditor deh, karena kita bisa langsung misalnya di sini gitu, laporan cetak dan lainnya gitu. Nah, itu merupakan fitur dari Odoo ERP akuntansi gitu. Nah, sekarang kita akan ke point of sale. Nah, point of sale ini ibaratkan ujung tombak. Ibaratkan ujung tombak ketika kita ada di sebuah toko. Yang mana sangat penting banget dong kalau misalnya teman-teman misalnya datang ke suatu restoran, itu pasti ada faktur, itu pasti ada misalnya dan lain-lain lah sebagai bukti kalau misalnya teman-teman sudah bertransaksi di toko ini gitu. Nah, ini merupakan poin-poin of sale-nya. Ini kalau misalnya ini kita lanjutkan aja karena ini juga udah hasil dari Bangdu report Bangdu yang sudah dibuat itu. Kita tunggu teman-teman. Nah, ya ini ya seperti tadi saya bilang, ini merupakan ujung tombaknya karena kita seperti bermain seperti kasir. Kita dapat memetakan atau enggak kita menghitung kira-kira apa aja sih yang keluar dari si toko Bangdu ini gitu. Nah, teman-teman di sini nanya, kok kosong sih di sini ya? Karena ini bisa diinput manual maupun secara otomatis. Nah, kalaupun misalnya ingin menginput secara manual, kita bisa banget nih dengan klik ini, misalnya roti tawar kismis harganya sekian. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah punya list terhadap produk-produknya, teman-teman sebelum masuk ke sini itu bisa banget teman-teman ngelengkapin produk-produknya di bagian ini ya, di bagian mainboardnya. Tunggu loading. Nah, di sini kita lengkapin dulu. Kan tadi misalnya di roti Bangdu ada roti tawar kismis, terus misalnya kita buat misalnya kita tambahkan ada ragi. Nah, kan kalau ragi tadi dapat dibeli doang ya, karena ragi itu nggak dijual karena kita beli di suatu perusahaan. Nah, ini merupakan produk konsumsi atau jasa atau storable product. Nah, ini storable product. Kategori produknya misalnya makanan, buat roti atau dan lain-lain, itu bisa banget disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usahanya gitu. Nah, ini ada referensi internalnya. Oke, kita bikin ragi itu apa ya? RG. Ini kalau ada barcode boleh banget dimasukin.
harga jualnya katakanlah berapa gitu, itu perlu banget misalnya disesuaikan dengan yang sudah dibuat gitu. Kayak misalnya ini kita sesuaikan dengan ini ragi RG, harganya 0 perak, harganya 0, satuannya unit. Ini kita bisa nyontek aja ya di sini kayak satuannya kilo, satuannya apa, bisa banget sesuai dengan apa yang udah teman-teman buat di stok persediaan atau inventory yang ada di warehouse-nya masing-masing. Nah, kalau misalnya di dalam Roti Bangdu sendiri, ini storable product, roti makanan, referensinya ini RG, sesudah sesuai. Nah, modalnya satuannya kilo, satuan pembeliannya kilo, pajaknya 10%, dan harga jualnya 0%. Nah, ini kita ini kilogram, sesuaikan ya teman-teman, sesuaikan 10. Nah, ini udah sesuai. Oke, kalau misalnya tambah foto yang tadi mangga, kita simpan. Oke, ragi sudah, kalau misalnya kira-kira mau nambah lagi, dibuat ini set, baru lagi misalnya kita sesuaikan dengan produk yang lain selain ragi. Misalnya katakanlah roti tawar kayu manis, roti tawar kayu manis. Dan khusus kalau misalnya yang di sini ya teman-teman, ini yang di point of sale ini adalah khusus untuk yang bisa dijual aja. Jadi ketika ada barang atau produk dari teman-teman itu, kalau yang misalnya centangnya dapat dibeli itu tidak, masa kalau misalnya di suatu produk atau nggak di suatu toko, Pak saya beli ragi, itu kan enggak, itu karena kita itu tidak dijual. Tapi yang kita jual tuh kayak produk akhirnya, kayak roti tawar kayu manis, roti tawar kismis. Nah, makanya ini roti tawar kayu manis, di produk konsumsi, roti makanan, ininya RTK, barcode-nya kalau ada isi barcode. Nih kalau misalnya harganya tuh 18.000, harganya 18.000 rupiah. Modalnya berapa modalnya? Modalnya 14.750. 14.750. Nih satuannya apa satuannya? Satuannya unit. Nah, udah selesai. Kalau misalnya ditambah foto mangga. Oke, kita simpan deh. Nah, itu dia. Dan seterusnya kalau misalnya nambahin roti apa, minuman, kita buat deh minuman. Kita buat minuman deh. Minumannya di sini belum ada ya. Nah, kita di sini buat minuman atau enggak apa, katakanlah kita bikin misalnya es teh manis. Es teh manis. Nah, ini dapat dijual, informasinya produk konsumsi, ininya makanan atau minuman, referensi misalnya es teh manis. Kalau ada barcode masukkan nih, harga jualnya katakanlah 3.000 rupiah. Nah, modalnya misalnya berapa ya? 1.000 rupiah katakanlah. Nah, satuannya gelas atau enggak unit aja juga nggak apa-apa karena satu gelas misalnya. Oke deh, simpan. Nah, setelah itu kita coba ya, kita coba ke halaman utama. Kita ingin ngebuat resep atau faktur dari roti Bangdu ketika kita ingin menjualnya gitu di kasir. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini dia. Kalau misalnya ini kita hapus dulu deh. Nah, kita misalnya ada yang beli ternyata roti tawar kayu manis 1 dan es teh manis. Nah, ini bisa banget. Nih, ini harganya sekian. Kalau misalnya teman-teman langsung pengen langsung, jadi tinggal klik-klik aja. Tapi kalau misalnya pengen manual, itu bisa banget diklik aja.
jumlahnya sekian udah ada. Kalau misalnya ada diskon itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Nah ini bisa dipilih kira-kira siapa nih yang beli, atau enggak siapa nih kira-kira uh, orang atau who-nya di sini yang ingin kita sebagai alat bukti, oh dia telah beli gitu di Roti Bangdu. Nah, katakanlah pelanggan 1 set sebagai customer, oke, pembayaran. Nah, ini di sini pembayarannya tergantung, misalnya teman tadi menggunakan misalkan katakanlah cash secara Rp23.000. Nah, kalau misalnya nih pelanggannya dari pelanggan 1 benar kebaikan, nih fakturnya ternyata kita checklist, kita akan ngebuat fakturnya, baru setelah itu kita validasi. Dan tada, ini bisa langsung terbuka dan bisa langsung ada filenya, bisa langsung ada filenya. Jadi teman-teman kalaupun misalnya pengen nge-email, pengen sekaligus kalau kita pengen paperless nih, ya udah kita bisa langsung email, misalnya pelanggan1@gmail.com. Nah itu secara bisa langsung masuk ke email dari setiap pelanggannya. Nah kalau misalnya mau cetak, tinggal cetak. Nah ini merupakan visualisasi dari faktur atau enggak invoice, hasil invoice dari apa yang kita sudah kasir gitu kan. Ini kayak Roti Bangdu, ini emailnya, nah ini dilayani oleh saya sendiri tadi kan, oleh Muhammad Akram Al Fajri. Ini hasil pembeliannya, terus ada pajaknya, ada subtotalnya, ini bisa langsung ke ininya gitu, cash dan kembaliannya. Nah gitu kira-kira untuk si point of sale sendiri yang dapat memudahkan kita dalam mengujung tombakan agar dapat terbuktikan gitu kalau misalnya ini. Nah itu bisa banget ya. Nah di sini ada laporannya. Nih laporan roti makanan, nanti semua ada tuh hasil penjualannya tuh, itu bisa banget. Oh makanan sebulan ini ya, ini. Nah ini sangat sebagai riset and development untuk suatu industri agar dapat memperbaiki usahanya. Ini ada laporan, ada detail penjualan, nih ada detailnya juga nih teman-teman. Tuh ada misalnya kapan-kapannya. Ini ada order, ada sesi, ini ada pembayaran, ada pelanggan. Itu bisa banget teman-teman sesuaikan dengan industrinya masing-masing gitu. Nah, yang selanjutnya adalah barcode. Nah, barcode di sini ini merupakan sebagai istilahnya digitalisasi untuk kita dapat nge-track atau sebagai alat pengenal dari setiap produk yang kita punya. Nah, di Indonesia sendiri nih teman-teman, barcode ini sangat sekarang itu ramai banget dipakai karena itu dapat memudahkan kita dalam melacak produk ini ada di mana nih. Kalau misalnya contoh kasusnya itu jasa kurir. Nah, kalaupun misalnya di bidang UMKM sendiri, nah kebetulan sekali beberapa tahun terakhir Bank Indonesia sedang menggalakkan program QRIS, yang mana itu QR code, yang mana kita kalau misalnya melakukan pembayaran itu melakukan langsung scanning. Nah, hal ini tuh memudahkan kita langsung bermain dengan e-money. Nah, hal ini pun sangat related terhadap keadaan kita sekarang, yang mana pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk meminimalisir kontak secara fisik gitu. Nah, makanya barcode scanning dan barcode yang lain-lain pun itu sangat disarankan sekarang-sekarang. Nah, tanpa perlu khawatir lagi dengan bersusah-susah, nih di Odoo ERP juga ini sangat bisa memudahkan kita, istilahnya kita mau nge-barcode, kita mau nyantumin barcode, kita mau misalnya nge-barcode ini ada banget ya, so teman-teman pilih sendiri penerimaan. Kalau misalnya dia diterima, tinggal di ini, terus ada terus ada order pengiriman, ada post order, itu bisa banget kita lacak. Nah kalau misalnya stok kita pengen yang udah ada pengen di lacak, misalnya roti kawar kayu manis di mana, confirm. Nah ini bisa banget kita coba buat barcode. Nah itu dia teman-teman sekilas tentang barcode itu sendiri, karena
barcode ini sangat memudahkan kita dalam melacak sesuatu dari usaha yang kita telah bikin gitu. Nah, oke, cukup sekian penjelasan singkat dari setiap bidang-bidang yang ada di Odoo ERP ini. Nah, sebenarnya si Odoo ini sangat bermanfaat banget apabila teman-teman ingin menjalankan sebuah usaha, baik itu skalanya kecil maupun skalanya besar sekali. Karena di sini ada beberapa macam banyak sekali, misalnya ada forum diskusi, kontak, penjualan, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penjualan ataupun misalnya storage, melakukan penyimpanan apa di usaha teman-teman semua. Nah, oke. Selamat mencoba. Kalau misalnya mau ada yang ditanyain, mangga banget bisa kontak. Misalnya di sini ada, nanti saya cantumkan di dalam kolom komentar. Itu bisa teman-teman tanya banyak banget tentang bagaimana cara pengoperasian dari akuntansi lebih lanjut, dari point of sale lebih lanjut, ataupun misalnya tadi tentang penggunaan dari barcode ini secara umum. Nah, ini bisa banget teman-teman bertanya nanti. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah metode dalam pembelajaran tadi. Semoga kita dapat belajar banyak hal di pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.